Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazal bala'u bil mu'min fi ahlihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Yang namanya bala, cobaan atau ujian, itu tidak akan pernah berhenti, akan selalu terus-menerus menimpa orang iman, orang mukmin, baik itu di dalam hartanya maupun ahli keluarganya, hatta yalqallah, sampai dia bertemu Allah atau sampai dia meninggal mati. Roma ali fatihah, kemudian dia tidak akan menjumpai satupun dosa. Artinya karena kesabarannya menghadapi cobaan, ujian itu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sabar, sabar dalam ujian itu. Nah, jadi mulai semenjak kita itu menyatakan diri sebagai muslim, sebagai orang iman, sebagai orang Islam, mulai saat itulah kita akan terus diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah. Sebetulnya tanpa perlu menguji, tanpa perlu mencoba pun Allah juga sudah tahu itu keimanan kita. Bagaimana dulu tanpa ada ujian, dia sebetulnya juga sudah tahu seberapa sih tingkat penyerapan materi, kepintaran anak-anaknya itu. Tapi ujian itu salah satunya untuk asas keadilan, supaya terbukti kelasnya, tingkatnya itu terbukti dengan adanya ujian. Ini dalam kasus kehidupan, ujian dalam kehidupan itu tidak hanya sekedar untuk keadilan menunjuk, tapi wa ma alaihi khati'ah, Allah lebih memilih untuk menghapus dosa-dosanya orang iman itu dengan adanya dia diberi cobaan ujian tadi. Kalau kisah yang masyhur itu putri beliau sendiri, yaitu Fatimah dan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jadi Fatimah itu suatu ketika karena kesibukannya di rumah menggiling gandum, memasak segala macam itu, suatu saat dia merasa berat, kemudian datang kepada baginda Rasulullah SAW, dilapor kepada rumah tanggaku, dan dia minta, saya dikasih seorang pelayan yang membantu memenuhi keperluan saya, membantu pekerjaan saya. Apa jawab beliau Rasulullah SAW? Sebetulnya Allah mampu dan sangat mampu, begitu mudahnya memerintahkan untuk orang iman itu rezeki datang sendiri tanpa perlu bekerja. Gilingan gandum berputar sendiri tanpa perlu disentuh. Pokoknya kompor atau masakan matang sendiri tanpa perlu dia bekerja bersusah payah. Piring bersih sendiri tanpa perlu dicuci oleh orang iman. Cuma
membaca tasbih, takbir, zikir, segala macam kegiatannya itu Allah bisa mampu. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah menghendaki kita orang iman itu selalu berkegiatan yang baik, selalu diberi cobaan ujian, termasuk pekerjaan, fil amwal, dan juga di dalam keluarga, ngurusi anak, ngurusi istri, ngurusi suami. Itu semua Allah menghendaki untuk menghapus dosa-dosanya. Jadi sabarlah, kita supaya sabar apapun yang kita temui dalam kehidupan ini. Nah, itu memang Allah menghendaki baik. Allah menghendaki baik, dosa-dosa kita dihapus, derajat kita diangkat olehnya. Ini juga sama seperti ini. Kalau Allah menghendaki, nggak perlu saya repot-repot neduh air, apa, merebus air, giling kopi, terus nyeduh. Nah, ini semuanya jalan sendiri bisa kalau Allah menghendaki. Orang iman tinggal duduk begini juga saya cuma subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Cuma zikir, sholat, baca Quran terus bisa. Tapi Allah enggak. Kesibukan kita di dalam amwal, mengurusi harta, dan kerepotan kita di dalam mengurusi keluarga, itu semuanya juga ibadah, bisa menghapus pahala, bisa meningkatkan derajat surga kita. Raja terus amal soleh ambilin itu apa, cangkir enggak sama apa ya, sama nasi. Kunci.